Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita kembali mau belajar merenungkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala waktu hari Minggu, judulnya adalah jangan melihat dengan mata yang salah. Yang menjadi dasar dari pesan ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat ke-22 dan 23. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, tentu beberapa hari ini kita sudah banyak belajar ya. Dari hari Minggu waktu Bapak Gembala uraikan jelaskan tentang pesan ini, kemudian ditambah dengan rekan-rekan yang lain waktu hari Selasa Rabu. Ya. Nah, kita bisa bayangkan ya. Kita bersyukur kalau mata kita bisa melihat, berfungsi dengan baik ya sampai hari ini. Kita diberikan kemampuan untuk bisa melihat segala sesuatunya. Tapi kita juga bisa melihat, membayangkan bagaimana orang-orang yang sejak lahir mungkin mereka buta. Mereka tidak bisa melihat apa-apa, segala sesuatunya gelap. Ya. Atau mungkin juga karena usia yang terus bertambah, berjalannya usia, ya makin hari kan makin tua. Ada juga orang-orang yang semakin tua, semakin matanya udah semakin buram, akhirnya malah buta. Atau mungkin di tengah-tengah usia yang masih muda, ada juga orang yang seperti itu. Tiba-tiba buta, betapa sedihnya. Dari yang tadinya bisa melihat, kemudian tidak bisa melihat. Ya. Nah, tapi lewat pesannya ini, kemarin sudah diingatkan juga, saya juga setuju. Ini adalah sebuah peringatan buat kita. Kenapa Tuhan sampai mengingatkan jangan melihat dengan mata yang salah. Mungkin tanpa disadari banyak orang-orang percaya hari-hari ini melihat dengan mata yang salah. Terhadap berbagai hal yang terjadi. Ya. Entah itu mungkin kondisi, keadaan bangsa kita di tengah-tengah bangsa kita yang tidak baik-baik. Atau mungkin juga terhadap sesama saudara seiman. Atau mungkin juga hal-hal yang terjadi dilihat oleh kita sebagai orang percaya, melihat mungkin ada hamba-hamba Tuhan atau banyak hal. Ya. Atau mungkin juga pergumulan di dalam orang-orang yang terdekat. Mungkin melihat, wah suami belum berubah, atau istri nggak berubah, atau anak-anak nggak berubah. Banyak pergumulan, atau mungkin juga kehidupan sehari-hari dengan berbagai masalah tantangan. Ya. Ketika berdoa masih belum menerima jawaban. Ya. Nah itu kan bisa mempengaruhi cara berpikir. Ya, ada hal-hal yang bisa membuat cemas, membuat jadi mudah takut. Ya. Kemudian ada pikiran-pikiran yang negatif yang kemudian muncul, ya, mempengaruhi pikiran-pikiran kita sebagai orang percaya. Nah Bapak Ibu mungkin kalau dalam kehidupan sederhananya lah, secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tentu mungkin pernah ya mengalami kejadian melihat sesuatu dengan salah. Ya, saya pernah secara sederhana waktu itu jalan-jalan di mall, nggak ada tujuan untuk beli apapun, cuma jalan-jalan aja nganter. Tapi kan karena mengantar akhirnya kan masuk ke sebuah toko. Kalau ngikutin misalnya mengantar istri atau menemani juga bareng jalan dengan misalnya mertua, kan nggak mungkin saya nungguin nggak lihat apa-apa. Saya mungkin akan memilih, saya kan karena pria, saya akan pergi ke tempat pakaian-pakaian pria misalnya. Di situ kan akan melihat ada baju, ada kaos, ya, celana, baju dan lain sebagainya, ada sepatu, ada tas. Karena nggak ada niat untuk beli, ya kadang-kadang kan cuma lihat. Sampai akhirnya tiba-tiba muncul, ini kayaknya bagus ya. Aduh, pasti yang pertama dilihat apa? Bandrol harga, ya kan? Harganya mahal nggak nih? Wah begitu dilihat, bisa dibeli. Nggak terlalu mahal tapi cukup bagus, cocok buat saya pribadi. Ya udah, saya ambil. Ya, dari tadinya nggak ada niat untuk membeli karena melihat, kemudian saya ambil. Udah lihat-lihat nggak ada, sampai akhirnya udah saya bayar. Nah waktu bayar terkejut, wah kok harganya jadi segini? Ternyata kalau dilihat dari bandrol itu, kayak misalnya saya melihat harganya 300-an. Ya. Ternyata di depannya ada angka 1 yang gak kelihatan. Kan saya kaget, wah waktu udah mau di kasir mau bayar ceritanya mampu.
nggak mampu bayar. Ah udahlah, nggak jadi Mbak, maaf ya. Saya salah melihat. Karena apa? Karena angka 1 itu begitu nempel dekat dengan angka tulisan cetakan rupiah. Dan samar-samar, nggak jelas cetakannya. Ya. Nah, kadang-kadang juga itu hal sederhana. Ya. Itu kan aduh rasanya nyesek sekali ya, nggak enak sama orang. Ya. Dan lain sebagainya lah. Atau mungkin juga hal-hal kehidupan sehari-hari yang ya sering terjadi ya di rumah. Di rumah itu kan pakai token listrik. Kalau beli token kan biasanya ke Indomaret atau kemana gitu ya, pegawai di toko. Hasilnya suka difoto, kemudian dikirim lewat WhatsApp. Hasil jepretannya kadang-kadang kan kalau kameranya kurang bagus agak-agak burem. Terus hasil printannya pun nggak jelas. Nah waktu saya mau melihat ini angka 8, angka 3 sampai udah mata mungkin kecil harus sampai nyipit-nyipit gitu kan nggak kelihatan. Ya. Bisa salah, masukin angka ternyata salah gitu kan, harus ngulang lagi. Sampai ambil kaca pembesar. Ya untuk bisa melihat dengan jelas supaya nggak salah. Ya. Itu hal-hal yang sederhana secara ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mata jasmani. Tapi kan kalau kita mungkin merenungkan ini Tuhan berbicara tentang mata adalah pelita tubuh. Artinya kan pasti ada satu maksud ya yang Tuhan mau sampaikan buat kita untuk kita belajar. Nah, sama di dalam pengiringan kita kepada Tuhan pun sama seperti itu. Kadang-kadang mungkin tanpa kita sadari ya, mungkin sesuatu yang terjadi di sekeliling kita bisa membuat kita itu menjadi lemah, membuat kita kehilangan pengharapan, membuat kita menjadi menjadi mungkin kehilangan gairah, malas untuk bersekutu sama Tuhan, malas baca firman, malas berdoa, ya dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang bisa membuat mata kita menjadi salah untuk melihat, ya. Tentu melihatnya bukan secara jasmani, tapi kita melihat secara rohani. Tentang bagaimana mungkin kita mulai kehilangan arah dan tujuan atas apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Nah, kita bisa melihat salah satu kejadiannya seperti Nabi Elia. Dia merasa lelah, ya, melihat kondisi yang terjadi hari-hari. Dia merasa dirinya sedang berjuang sendiri. Ya. Sehingga dari apa yang dia pikirkan muncul pemikiran yang salah. Dan dia berpikir, lebih baik aku mati aja lah. Ya, daripada iring Tuhan begini capek, ya berjuang solo sendirian dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kembali apa yang menjadi inti pesan Tuhan buat kita minggu ini. Di situ dijelaskan, Tuhan memperingatkan kita untuk berhati-hati dalam menggunakan mata kita dalam memandang. Memang benar bahwa setiap kita diberi keleluasaan untuk bisa memandang apa saja selagi kita masih bisa melihat. Namun tidak kepada semua hal kita dapat memfokuskan pandangan mata kita. Ingat, mata yang melihat akan menentukan hati dan selanjutnya akan menentukan kehidupan. Maksudnya adalah segala sesuatu yang kita lihat bisa memengaruhi hati dan hati akan memengaruhi hidup kita. Itu jelas, ya. Seperti mungkin yang tadi saya katakan, kadang-kadang kalau melihat, oh ini banyak bagus, mulai kepikiran. Ya, dari yang tadinya nggak mau mulai masuk ke dalam hati, pengen, ya, ingin punya barang tersebut. Akhirnya mempengaruhi, wah jangan, oh ya udahlah beli. Ya kan mempengaruhi ya pikiran. Ya. Dan akhirnya memutuskan sesuatu akhirnya dibeli atau tidak. Atau mungkin kita melihat yang sederhana iklan-iklan. Ya. Dulu pernah lihat, iklan beli ditarget handuk hotel ceritanya. Wah lumayan murah juga ya. Beli 100.000 dapat 3. Ya saya pikir lumayan ya handuk mandi. Tapi begitu udah dibayar, barang datang sangat mengecewakan. Wah ketipu. Karena apa? Enggak tajam, enggak teliti. Ya. Jadi saya menyadari, kadang-kadang mungkin dengan bertambahnya usia, saya harus menyadari bahwa saya harus lebih teliti. Saya harus tetap punya mata yang tajam. Ya. Nah, kemarin ini ada 2 hal yang sudah disampaikan Bapak Gembala. Ya. Yang pertama, jangan hanya menata tanpa memegang apa yang Tuhan telah janjikan. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Itu poin yang keduanya. Nah pagi hari ini untuk memperlengkapi Bapak Ibu apa yang saya dapatkan. Ya. Apa yang saya renungkan adalah jangan biarkan pandangan mata kita menjadi kabur. Yang berakibat kehilangan ketajaman. Ayatnya tetap diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat ke-22 dan 23.
Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, yang menarik kalau saya melihat terjemahan King James Version. Di situ dikatakan, the light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Ya. Yang menarik adalah apa? Di situ ada kata be single. Kalau kita melihat terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, gitu kan, jika matamu baik, ya. Tapi kan kalau mungkin kita secara harfiah kita menerjemahkan bahasa Inggrisnya, ini kata be single, single itu kan artinya jika pandangan mata kamu itu tunggal, ya, tunggal. Saya pikir tunggal. Saya merenungkan tentang ayat ini. Kalau mata kita dalam kondisi yang sehat, sebenarnya mata kita itu tunggal. Cuma saya bilang, Tuhan kan memberikan mata dua, sepasang mata. Ya. Tapi kan mata kita diberikan kemampuan untuk bisa melihat satu pandangan kita tunggal, ya kan? Tapi bisa juga kadang-kadang matanya satu melihat apa, yang sebelahnya bisa melihat hal yang lain. Ya, itulah luar biasanya pribadi Allah kita. Tapi kita harus belajar kenapa Tuhan memberikan sesuatu, ya, dengan mata ini. Jadi di sini saya belajar sesuatu. Ya. Kalau kita renungkan tentang kata be single ini artinya adalah pandangan mata yang tunggal. Kebalikan dari kata tunggal adalah ganda, ya, atau kabur. Bapak Ibu mungkin kalau yang usianya udah semakin bertambah, kalau baca Alkitab, ya, tanpa menggunakan kacamata misalnya. Kadang-kadang kalau saya jujur bisa berbayang, udah nggak tepat lagi. Untuk bisa melihat sesuatu dengan jelas, supaya enggak salah baca, saya harus menggunakan sesuatu yang namanya kacamata. Ya. Mata saya plus. Ya. Dari tadinya 1,5 bertambah jadi 1,75, sekarang udah 2 gitu. Ya. Kalau 2 pakai kacamata plus 2 ya bisa melihat dengan jelas. Ya. Kalau misalnya terlalu banyak di depan komputer, itu mata bisa jadi lelah. Misalnya udah dilepas, ya, atau misalnya nggak pakai kacamata, untuk bisa membaca Alkitab ini, ya, saya harus kadang-kadang cari Alkitab yang cetakannya hurufnya mungkin sedikit lebih besar. Supaya kalau saya misalnya melepaskan kacamata, saya masih bisa baca dengan jelas. Ya. Nah, dari situ saya belajar sesuatu. Iya ya Tuhan, dengan bertambahnya usia saya, kadang-kadang kalau saya baca Alkitab dengan menggunakan Alkitab ini, buku Alkitab ini, saya bisa baca sesuatu yang harusnya mungkin bercetaknya apa, saya bisa baca dengan salah. Karena apa? Melihat dengan salah. Ya. Karena mata saya mulai buram, enggak tajam, mulai kabur. Ya. Saya jadi mengerti, oh berarti sini Tuhan mengingatkan bahwa mata kita tuh harus tunggal. Jangan sampai mungkin menjadi gana, menjadi kabur. Ya. Menjadi enggak fokus, menjadi enggak tajam. Hal yang paling mudah, orang yang menggunakan kacamata. Kenapa mereka menggunakan kacamata? Misalnya, karena mereka minus. Waktu melihat sesuatu, aduh udah gak jelas, buram. Kelihatan hurufnya mungkin 2 atau 3, satu huruf itu bisa 2 atau 3 berbayang-bayang seperti itu. Maka mereka harus pergi ke dokter untuk mengatasi, supaya bisa melihat kembali dengan jelas, supaya fokusnya kembali jadi satu. Ya. Nah, supaya nggak salah melihat. Gitu. Nah, kalau misalnya orang tersebut kemudian setelah dia analisa, oh dia ternyata minus sekian, ya, kemudian dia disuruh melepaskan kacamata, maka dia akan melihat sesuatu menjadi buram kembali, ya, nggak bisa melihat dengan jelas. Nah, demikian juga kita, ya, ketika kita hari-hari ini, ya, kalau kita diajarkan sesuatu oleh Tuhan, berarti ada maksud nih yang Tuhan lagi mau ajarkan kepada kita. Jadi bukan hanya secara literal aja, secara jasmani aja kita melihat, tapi bagaimana kita sedang diajar, kita harus melihat dengan mata rohani yang tajam. Mungkin hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, ketajaman mata rohani kita sudah mulai menurun. Karena apa ya? Banyak hal tadi. Merasa jenuh, lelah, ya, ikut Tuhan, aduh banyak syaratnya, dan lain sebagainya. Yang membuat orang menjadi pikirannya itu negatif.
hal-hal yang negatif mulai masuk. Ya. Karena apa? Karena nggak melekat dengan pribadi Tuhan. Ya. Nah nanti kita bisa belajar lebih dalam ya di bagian dalamnya. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat ya satu permainan waktu masih kecil lah. Kalau misalnya kita bermain, ada yang satu permainan tutup mata ditutup dengan kain ya, untuk kemudian kita harus nangkap orang, kemudian menebak orang ini siapa ya. Nah, waktu mata kita ditutup dengan kain, otomatis apa yang kita lihat? Gelap, ya sesuatu yang gelap. Kita nggak bisa melihat apa-apa. Kita berjalan pun nggak seperti berjalan biasa begini waktu kita melihat. Berjalan mulai pelan-pelan, hati-hati, dan secara refleks tangan kita langsung ngangkat. Seperti sedang mau meraba-raba apa nih yang ada di sekeliling kita. Kenapa? Karena mata kita dipaksakan untuk tidak melihat. Dipaksa untuk tidak berfungsi. Karena ada kain yang menutup. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Ya, di dalam pengiringan kepada Tuhan. Padahal kalau kita menyadari tentang apa yang Tuhan katakan. Bahwa terang Kristus itu ada di atas kita. Ya. Artinya sesuatu yang sebetulnya kita merasa diri kita ada dalam kondisi gelap, padahal di sekeliling kita kan terang. Karena apa? Karena mata kita yang tertutup. Ya. Sama seperti sekarang, kalau saya sekarang melihat di sini ada tembok, ada cahaya lampu. Kalau saya menutup mata saya dua-duanya, saya akan nggak melihat apa-apa. Karena saya merasakan gelap, tapi kan di luar itu terang sebetulnya. Nah kadang-kadang orang merasa di dalam pengiringannya kepada Tuhan, sepertinya semua yang ada di sekelilingnya itu gelap. Padahal ada cahaya yang tetap menerangi. Cuma perasaan kitanya aja yang merasa gelap. Karena kita memiliki cara pandang yang salah. Ada sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Nah jangan sampai hal itu terjadi. Ya. Ada satu peristiwa di dalam perjanjian baru. Kita bisa lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Ini bagaimana Yesus menyampaikan firman-Nya melalui Rasul Yohanes yang pada waktu itu ada di Pulau Patmos dan menegur salah satu jemaat, yaitu jemaat di Laodikia. Ayat yang ke-15 sampai 19 saya bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Nah, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah, yang menjadi penekanan saya di sini adalah kalimat yang terakhir. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi saya merenungkan tentang kalimat ini. Kenapa sampai Tuhan menegur ya jemaat yang ada di Laodikia. Kalau kita mundur ke ayat yang ke-17, karena jemaat di Laodikia itu mereka merasa dalam hidup mereka dikatakan apa? Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Nah, itulah yang mungkin ya dalam bayangan saya, jemaat di Laodikia ini mulai kehilangan arah, kehilangan tujuan. Karena apa? Karena dunia yang mungkin sedang memunculkan berbagai hal yang membuat mereka berpikir, karena mereka melihat. Sehingga mereka mulai kehilangan tujuannya, kehilangan sesuatu yang kekal, kehilangan esensi. Dan apa yang dilihat mulai mempengaruhi. Akhirnya yang mereka kejar bukannya pribadi Tuhan, tapi yang dikejar adalah mamon. Nah kalau kita mungkin mengaitkan dengan Matius pasal yang ke-6 tadi, itu kan bagaimana Yesus bercerita tentang mengumpulkan harta. Ya.
Tapi kan kita nggak melihat dengan hal itunya. Tapi bagaimana sikap, ya, sikap kenapa Tuhan sampai menegur. Karena orang itu mulai suam-suam kuku. Artinya tanpa disadari dengan apa yang dilihat hari lepas hari. Mungkin perlahan-lahan sudah membuat mereka menjadi suam-suam kuku. Dalam pengiringan kepada Tuhan. Yang tadinya mungkin pengejaran kepada Tuhan begitu luar biasa. Mulai undur secara perlahan. Ya. Yang tadinya mungkin senang ada di hadirat Tuhan mulai malas. Perlahan-lahan. Karena ada pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi pikiran mereka. Mempengaruhi cara pandang, cara pikir mereka. Dan Tuhan tegur. Apa yang Tuhan ingatkan? Di ayat yang ke-19-nya. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat, belajar sesuatu. Ya. Seperti saya katakan tadi, mungkin kalau Tuhan ingatkan jangan melihat dengan mata yang salah. Artinya kita jelas harus mulai menelaah kembali kepada diri kita, memeriksa kembali. Ya. Jangan-jangan mungkin tanpa disadari ada hal-hal bagian-bagian yang membuat kita saat-saat ini semakin mungkin mulai menjauh dari Tuhan. Ya, membawa kita udah nggak lagi dekat dengan Tuhan. Membuat kita mungkin nggak lagi memahami apa yang Tuhan sedang lakukan. Mungkin dengan pesan-pesan yang kita terima setiap minggu, ada orang-orang yang berpikir, nggak peduli lah, susah ikut Tuhan. Nah, buktinya kenyataannya seperti ini, semakin sulit, membuat khawatir dan lain sebagainya. Nah, Tuhan nggak mau kita terus terintimidasi dengan hal-hal tersebut. Ya, yang seperti yang Rasul Paulus ajarkan kalau kita lihat di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat ke-1 ke-2, apa yang sisa yang seharusnya kita lakukan? Kita harus pikirkan terus perkara-perkara di atas. Ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kita sudah ada di dalam Kristus, kita dibangkitkan. Ya. Kita sudah dibaptis, kita dibangkitkan. Ya. Lahir baru, menjadi ciptaan yang baru. Yang harus kita pikirkan adalah perkara di atas. Baru tadi ayat yang keduanya tadi. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mungkin hari ini kita melihat, kita mendengar banyak orang-orang yang juga murtad. Apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita mengutuki dan lain sebagainya? Enggak. Doakan terus. Ya. Bersyafaat terus. Mungkin itu menjadi bagian kita supaya orang itu bisa kembali kepada rencana Tuhan. Ya, supaya orang itu benar-benar menyadari mungkin jalannya salah. Orang bisa salah karena apa? Ya karena hal-hal yang terjadi di pinggir, di sekeliling mereka. Kecewa dengan orang-orang Kristen. Ya, mungkin orang-orang Kristen, ternyata sama juga ya dengan orang-orang dunia yang gak kenal Tuhan. Ya, dan lain sebagainya. Sehingga membuat pikiran orang tersebut, ya udahlah ikut agama mana aja. Kadang-kadang bisa mempengaruhi menjadi berpikir seperti itu. Ya. Nah justru ini menjadi tugas kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan pribadi kita ini, ya, sebagai duta kerajaan Allah ini. Ya. Kalau kita lihat lagi di dalam Filipi, ya, pasal yang ketiga, ayat yang ke-18-19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, ini bagaimana Rasul Paulus yang menyampaikan kepada jemaat di Filipi. Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya mungkin hari-hari ini begitu banyak orang menjadi seteru. Berbalik dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Bukannya ikut Tuhan tapi melawan. Ya, malah menjadi seteru Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah mungkin ini juga yang terjadi kepada jemaat di Laodikia. Makanya Tuhan tegur. Ya, Tuhan tegur, karena apa? Karena Tuhan mengasihi. Ya. Apa yang Tuhan ajarkan? Relakanlah hatimu.
dan bertobatlah. Artinya kalau kita mau memiliki pandangan mata yang tidak menjadi kabur, pandangan mata yang tetap tajam, bisa melihat dengan tepat seperti yang Tuhan mau, bukan mata yang melihat dengan mata yang salah. Berarti kita harus belajar untuk membuka hati. Ya. Begitu banyak hal-hal yang masuk, yang kita lihat masuk mempengaruhi hati kita, pikiran kita. Nah itu kan mau gak mau harus diobati, harus diatasi. Sama seperti orang yang tadi punya masalah dengan mata. Kalau dia matanya tetap buram, sama seperti saya misalnya sekarang. Di sini saya pakai kacamata progresif supaya bisa melihat baca Alkitab dengan jelas. Ya. Untuk cara yang mudahnya untuk tapi kalau mau lebih tepatnya lagi kan berarti harus pergi ke dokter, ya supaya bisa benar-benar diperiksa dengan tepat berapa sih lensa yang harus digunakan, ya apakah itu plus ataukah itu min, ya dan sebagainya. Nah sama begitu juga kita harus segera dengan cepat mengatasinya. Supaya kalau kita menyadari, oh ya mungkin hari-hari ini mata saya udah melihat dengan salah. Datang dengan cepat, ya tangani dengan cepat, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan kan semakin lama ya akan semakin buram, semakin gak bisa melihat dengan jelas. Ya. Kita bisa belajarlah sesuatu dari seorang Daud. Daud selalu berkata, Tuhan, waktu dia datang kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Ya. Selidikilah batinku dan hatiku. Karena apa? Daud bisa berkata begitu. Karena hari-hari dia melihat, oh mungkin peperangan, mungkin orang yang sakit hati, mungkin orang yang kecewa dan sebagainya. Atau mungkin juga karena dia misalnya pernah melakukan hal, berbuat dosa dan sebagainya. Ya. Itu dia selalu datang sama Tuhan. Dia ingin supaya Tuhan periksa batin dia, periksa hati dia. Nah disinilah kita belajar bagaimana supaya mata kita bisa tetap melihat dengan tajam, melihat dengan jelas, tentu secara rohani. Kita harus datang sama Tuhan, buka hati kita. Ya. Akui segala sesuatu, singkirkan hal-hal yang mungkin menjadi penghalang. Apa yang menjadi penghalang yang membuat mata kita bisa melihat dengan salah? Ya. Pasti banyak, ya. Karena kita setiap hari selalu berhadapan dengan banyak hal yang bisa mempengaruhi kehidupan, mempengaruhi keputusan. Jadi kalau kita segera melakukannya ya puji Tuhan, kita mau bereskan, kita mulai bersihkan satu persatu. Ya puji Tuhan kalau misalnya secara keseluruhan dibereskan, ya, dan mulai memfokuskan kembali diri kita, mata kita hanya kepada Tuhan Yesus. Ya. Itu yang pertama. Jadi kita harus mau untuk ditangani dengan cepat, dengan tepat, dengan cara apa? Membuka hati. Ya. Buka hati kita kembali. Ya. Nah yang kedua, tentu gak ada cara lain, datang dan melekat sama Tuhan. Bapak Ibu, Dewalt Point ini waktu saya mempersiapkan, kadang-kadang pribadi Roh Kudus suka mengajar cukup unik gitu ya. Kalau saya misalnya membuka kacamata saya seperti ini, saya melihat setelah memakai kadang-kadang bisa cukup buram, ya. Atau kadang-kadang melihat satu huruf-huruf tertentu bisa menjadi berbayang, ya. Tetapi bersyukurnya apa? Waktu saya melihat hal tersebut, ketika saya melihat ini kan kalau orang biasanya baca firman Tuhan, misalnya kalau biasa udah dengan Alkitab ya puji Tuhan ya. Artinya fungsi mata masih bagus. Tapi kalau misalnya mulai menggunakan gadget di handphone, kita melihat, oh tulisannya cukup jelas dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ada pencahayaan. Ya. Dari situ ketika saya melihat ini, iya ya. Kadang saya diajar kadang-kadang unik juga. Ya. Begitu juga dengan dirimu. Dikatakan terang Tuhan telah terbit atasmu. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-60. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutup bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit
atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ini seperti yang saya gambarkan tadi waktu orang ditutup matanya dengan kain. Dia merasa dirinya jadi gelap padahal di sekelilingnya tetap punya cahaya. Ya, ya. Jadi dari hal ini saya mendapat satu pelajaran, pengertian, iya ya, Tuhan kalau saya baca firman aja lewat handphone, ada cahayanya saya bisa membaca dengan jelas walaupun saya nggak perlu menggunakan kacamata. Ya. Berarti siapa pribadi terang itu? Siapa cahaya itu? Tidak ada yang lain selain Kristus. Kalau kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wah, ketika saya dapatkan hal ini, iya ya Tuhan. Kalau saya selalu datang melekat sama Tuhan. Seperti yang sudah sering Bapak Gembala ingatkan, kita harus selalu terhubung, gak ada cara lain, terhubung sama Tuhan. Mau gak kita melekat terus sama Tuhan? Waktu kita melekat sama Tuhan, datang sama Tuhan, sebenarnya kan ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan, itu kan yang sebetulnya lagi memurnikan hati kita. Apa nih yang harus saya singkirkan, apa yang harus saya buang? Ya. Apa yang gak berkenan lagi di dalam kehidupan saya sebagai anak Tuhan. Ya. Nah disitulah kita yang harus belajar memahami segala sesuatu. Oh iya ya, kenapa Tuhan sampai ingatkan jangan sampai kita melihat dengan mata yang salah. Artinya ya ini buat kita semua, ya buat kita semua ketika kita dengar pesan Tuhan ini, artinya yuk kita cek sama-sama, ya jangan sampai mungkin tanpa disadari ada begitu banyak hal yang kotor. Kita bisa melihatlah, kalau kemarin ini bagaimana saudara Markus sampai tentang Asaf atau saudara Stefanus sampai tentang saudara Daniel. Saya melihat pribadi dari rekan-rekan Daniel ini. Kalau bagaimana ketika itu dibuat patung yang harus disembah. Tanpa kita sadari kan mungkin kita bisa membayangkan kondisinya. Oh patung itu udah berdiri mau gak mau terlihat oleh mata. Tinggal keputusan kita, apakah kita mau mengikuti aturan yang dikeluarkan, ikut menyembah patung tersebut, ataukah enggak. Itu kan keputusan kita. Dengan sesuatu yang kita lihat. Apa yang diputuskan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka memutuskan untuk tetap mereka fokus kepada Tuhan. Mereka tidak teralihkan dengan berbagai mungkin ancaman, ya aturan yang dikeluarkan dan lain sebagainya. Walaupun mungkin hukumannya boleh dikatakan sangat-sangat berbahaya. Masuk ke dalam dapur perapian, kemudian di dalam dapur perapian itu ditambahkan lagi panasnya sampai 7 kali, bahkan mungkin lebih panas lagi. Tapi apa yang terjadi? Mereka nggak terbakar. Karena apa? Karena mata mereka tetap fokus. Mata mereka tidak melihat dengan cara yang salah. Mereka melihat dengan cara yang benar. Pribadi Daniel pun sama. Waktu keluar aturan karena nggak boleh menyembah dan sebagainya pun sama. Dia nggak terpengaruh dengan hal itu. Dia tetap fokus dengan pribadi Tuhan. Dia tetap datang dan melekat kepada Tuhan. Jadi nggak ada yang bisa mempengaruhi. Nah ini yang kita sama-sama belajar. Supaya bagaimana mata kita tetap bisa menjadi tetap terang, tetap melihat dengan cara yang benar. Tentu kita harus mau gak mau. Ya. Kalau mungkin lagi bermasalah, ya segera atasi. Ya. Mungkin kita bisa datang kepada hamba Tuhan, kepada gembala, minta didoakan, atau mungkin lakukan pemberesan dan lain sebagainya. Ya. Membuka hati. Atau mungkin juga ya cara kedua, kita juga harus mau membangkitkan diri kita datang sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mari Bapak Ibu. Biarlah apa yang bisa saya bagikan ini boleh terus menguatkan hati kita untuk terus berjalan di dalam tuntunannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.